Presiden Amerika Serikat Donald Trump terekam kamera saat berjuang menahan kantuk di rapat kabinet di Gedung Putih. Pada awalnya Trump sempat mengecam wartawan atas apa yang ia anggap sebagai perlakuan tidak adil ketika membahas kesehatan dan staminanya. Namun tak lama Trump tampak kesulitan untuk membuat dirinya tetap terjaga. Sampai akhirnya kedipan mata Trump tampak melambat ketika ia mendengarkan pemaparan Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Scott Turner dan Menteri Pertanian Booker Rollins. Ya, di saat Menteri Pendidikan Linda McMahon dan Menteri Kesehatan serta Layanan Kemanusiaan Robert F. Kennedy Jr. berbicara, Trump tampak terdiam dan kedua matanya tertutup sebentar. Tepat sebelum pukul 13.45 waktu Amerika Serikat, Trump juga masih terlihat berjuang menahan kantuk ketika Menteri Luar Negeri Marco Rubio memuji upayanya mengakhiri perang. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt buka suara dan membela Trump. Leavitt menegaskan Presiden Trump tetap menyimak dengan saksama rapat kabinet yang berlangsung maraton selama 3 jam tersebut. Lucu ya mukanya saya, terlihat banget itu ngantuk ya seperti ini, tapi memang sebetulnya di satu sisi manusiawi sebetulnya ya, ngantuk siang hari, mungkin butuh kopi ya, tidur di saat rapat itu sebetulnya harusnya tidak boleh, tapi bisa saja berjuang menahan kantuk itu tuh dialami oleh siapapun ya, bahkan presiden sekalipun, karena manusia juga presiden itu kan, walaupun juga Donald Trump gitu ya. Tapi kalau kita ingat-ingat kan waktu kuliah tuh pasti aja ada momen-momen kalau siang hari kelelahan ngerjain tugas sampai malam, ini rasanya tuh kayak berat banget di siang hari. Tapi pertanyaannya malamnya habis ngapain nih Donald Trump? Nah bener nih, nggak usah pas kuliah deh Iva. Pas mau berangkat ke kampus aja tuh rasanya udah berat banget kan. Nah apalagi pas udah duduk terus dengerin mata kuliah yang berat-berat. Nah itu kayak lagu Nina Bobo kan. Benar, tapi itu kan memang karena kelelahan ya, kalau mungkin schedule-nya tidak sebanyak presiden. Tapi kalau presiden ini udah pasti schedule-nya padat gitu kan, udah pasti juga Apalagi kalau jadwalnya Trump menguras energi gitu. benar, apalagi menguras energi gitu kan. Jadi memang apa ya, bisa kita katakan ya mungkin memang kelelahan juga gitu Donald Trump, tapi nggak tahu ya, kita harus tanya juga gitu kan. Mungkin nanti akan ada jurnalis dari White House ya akan bertanya langsung kenapa gitu. Nah tapi memang kalau kita ketahui bahwa sebagai presiden negara adidaya, jadi pasti yang dilakukan oleh Trump ini bukan hanya ngurusin negaranya sendiri ya, tapi juga segala-segala diurusin, dari mulai konflik Rusia Ukraina, kemudian Israel Palestina, sampai juga negara-negara di Asia juga kan memang diurusin semua oleh Amerika Serikat gitu. Mungkin Lebih tepatnya diurusin sama Trump sih. jadi Jadi wajar sih kalau Trump pas rapat nih sambil ketiduran. Tapi tadi Iva perhatiin gak sih, sebenarnya menteri-menteri ini nggak ada yang berani nih bangun atau at least colekin gitu ya. Mereka tetap terus melanjutkan rapatnya. Tapi nggak ada satupun menteri yang memang bangunin Trump gitu. Nah kalau kita lihat memang ini sebetulnya cukup lucu gitu. Kalau misalkan kalau di saat rapat yang berlangsung maraton 3 jam itu, masa menteri yang lagi serius-seriusnya terus kayak colekin atau kasih tahu Trump gitu ya, ini lagi di slot kamera juga loh rapatnya. iya, mungkin nih kanan kiri ya, harusnya colek-colek dikit kayak bangun-bangun gitu ya. Presiden. Tapi presiden balik lagi, mungkin nggak berani gitu kan. Terus kayak gitu kayak, tapi agak menarik nih kita lihat tidurnya nyaman loh. Kayaknya cukup pewe gitu posisinya ya. Jadi sampai-sampai kalau kita lihat ya balik lagi gitu. Mungkin pada nggak ada yang berani buat bangunin Trump, terus bisa-bisa juga rame gitu kan, mungkin nanti bisa disenggol sama Trump di thread sosialnya. Benar, tapi masalahnya itu ada kamera tadi yang akan disaksikan oleh seluruh dunia. Misalkan nih saya ngantuk nih pas siaran lagi berdua gini, pasti Iva colekin deh biar saya tuh nggak senyap-senyap gitu kan matanya. Nah masa pas siaran mata kita merem kan malu juga dong kalau misalkan dilihatin oleh pemirsa. Minimal kalau menterinya nggak berani bangunin, suruh kameranya dong yang pindah, jangan sorotin banget nih ke mukanya Trump, kan orang jadi salfok. Tapi kalau kita nggak mungkin bangun sih. Agak menegangkan kadang-kadang kalau siaran. Nggak mungkin tidur. Bener, oke. Kita akan beralih ke informasi berikutnya, di mana survei lembaga riset Cluster 17 menunjukkan separuh warga Eropa memandang Donald Trump sebagai musuh Eropa. Survei ini menunjukkan rata-rata 48% responden memang memandang Trump sebagai musuh, dengan persentase tertinggi di Belgia sebesar 62% dan Prancis 57%.
Meski begitu, warga Eropa tetap memandang hubungan dengan Amerika Serikat sebagai kepentingan strategis. Jejak pendapat ini juga menegaskan meningkatnya kecemasan publik terhadap resiko perang dengan Rusia serta melemahnya keyakinan pada kemampuan pertahanan nasional. Ini menarik ya saya, karena ternyata dari hasil survei ini menyatakan atau menyebutkan bahwa separuh warga Eropa ini menganggap yang tadi sosok Trump yang tengah tidur udah bangun sekarang ini sebagai musuh ternyata. Benar, mana tadi yang paling tinggi angka surveinya adalah Belgia sama Perancis. Betul, tapi wajar sih mungkin karena orang-orang Eropa ini juga trauma ya dengan drama internasional yang kalau Sasa perhatikan ini setiap ada drama internasional nama Trump ini muncul kan, apalagi juga kan kalau Eropa sejarahnya sudah panjang begitu ya, kita ingat juga cerita di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu kan memang ada involve dari negara-negara Eropa gitu. Benar, belum lagi memang Trump ini kan kontroversial gitu ya, jadi setiap Trump ngomong nih market pasti goyang. Setiap ada statement yang singgung soal keamanan, negara-negara ini langsung pada siaga perang. Nah, itulah ya yang dirasakan mungkin sama orang-orang Eropa yang terlihat dari survei tersebut. Benar, tapi kalau ini sih bukan hanya orang-orang Eropa saja ya, tapi investor di belahan dunia manapun juga bisa relate gitu sama apa yang dirasakan oleh masyarakat ataupun juga warga-warga Eropa ini. Iya, tapi yang menarik lagi Iva, meski memang Trump dianggap musuh, tapi sebetulnya warga Eropa nih tetap ingin menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat loh. Jelas, karena memang Eropa dan US ya, Western countries ini kan memang udah sejarahnya juga udah lama balik lagi dan hubungan mereka juga sebetulnya sudah terjalin dengan begitu erat gitu kan. Nah, tapi dengan adanya Trump ini memang dikhawatirkan malah jadi toxic relationship gini. Jadi kayak sering ribut tapi putus juga nggak mau gitu Berat karena nih. memang mau gimana pun kan Amerika Serikat ini adalah negara adidaya yang pasti pengaruhnya luar biasa kepada perekonomian di dunia termasuk adalah ekonomi Eropa gitu. Tapi kalau kita lihat sih sebenarnya fine-fine aja ya mereka. Jadi wajar ya kalau memang mereka ingin tetap berhubungan baik secara antar negara gitu ya, dengan pemimpin negara adidaya tersebut yaitu Trump. Tapi ibaratnya Trump nih memang sometimes bikin pening, tetapi sebetulnya memang penting buat masa depan. Bener, nah bisa aja ya, jadi tadi penting tapi penting gitu ya. Benar. Tapi susah memang kalau ngomongin Trump gitu kan, kita ngomongin tokoh di dalam negeri aja yang agak-agak mirip ya. Kemarin kan sempat ada yang bilang tuh, ini cikal bakalnya mungkin bisa jadi Trumpnya Indonesia ya. Karena setiap apa yang jadi Indonesian version. statement itu tuh berpengaruh begitu kepada pergerakan beberapa hal, termasuk adalah pasar keuangan begitu. Kemarin kan sempat bilang indeks harga saham gabungan bisa mencapai 9.000, yaitu adalah Pak Menteri Keuangan Purbaya Sadewa yang ternyata ini di informasi lainnya adalah menjadi salah satu topik yang paling dicari di mesin pencarian digital atau Google di sepanjang tahun 2025. Iya, masukin nama Purbaya ke dalam data Google Top Trending Search for 2025 ini menunjukkan adanya perhatian yang begitu besar pada Bapak Purbaya setelah ia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Selain Purbaya, ada topik lain yang paling banyak dicari. Salah satunya Cortex yang juga berhubungan dengan kebijakan fiskal karena di bawah bendera Kementerian Keuangan. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun juga sempat menyinggung algoritma Google akhir-akhir ini banyak terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Iya, jadi di hadapan kalangan pelaku jasa keuangan yang menghadiri acara Financial Forum yang digelar oleh CNBC Indonesia pada 3 Desember lalu, Misbakun ini juga sempat berkelakar ya. Jadi siapa yang ingin kontennya mendapatkan banyak jumlah penonton perlu mencantumkan nama Purbaya sebagai clickbait. Menteri Keuangan seperti Pak Purbaya ini algoritmanya udah di atas semuanya di Republik ini. Pokoknya semua orang kalau sekarang kepingin membuat konten kreator supaya ditonton orang, kasih judul Purbaya, udah langsung. Jempolnya ya Pak ya? Ya, jempol. Jempolnya. Gitu. Langsung semua orang ditonton orang. Itu. Sampai video-video lamanya Pak Purbaya main gitar, nyanyi, apa itu semuanya diulik oleh sama netizen Indonesia. Nggak heran sih ya, bukan cuma Google nih, Purbaya juga dicari di mana-mana, di TV, jadi target narasumber, di media sosial, FYP terus, bahkan sampai podcast juga Purbaya jadi incaran banyak konten-konten podcast nih di YouTube. Gini ya Dengan jempolnya ya, pakai jempolnya nih gini nih. Jadi memang Pak Purbaya ini bisa kita bilang memang jadi warna baru ya di pemerintahan begitu kan, yang biasanya gayanya kan
mostly ya di pemerintahan itu kan lebih rigid gitu. Tapi Pak Purbaya memang terlihat lebih santai, bahkan gaya koboynya gitu kan memang yang menjadi signature dari seorang Pak Purbaya ya. Jadi ini bisa kita katakan sosok menteri yang memang nggak pelit juga sebetulnya informasi sama wartawan gitu kan. Jadi kalau setiap ada acara atau ada agenda di stop oleh wartawan, istilahnya di doorstop, Doorstop itu ya. tuh juga mau gitu kan, ditanya apa aja tuh bisa jawab gitu. Jadi otomatis juga bisa banyak beritanya begitu, dan bayangkan ya, kalau misalnya satu kali doorstop tuh wartawan tuh bisa bikin 3 sampai 5 berita gitu. Jadi memang banyak, apalagi kalau misalnya Pak Purbaya tuh statementnya kan suka menggelegar. Jadi memang beritanya juga bisa lebih ramai dan bisa lebih masif gitu ya. Jadi memang nggak heran kalau nama Pak Purbaya ini muncul di mana-mana, termasuk juga di sosial media, Sa. Benar, jadi nggak cuma media darling, tapi juga sudah jadi influencer nih kayaknya. Harusnya menteri-menteri yang lain niru dong kayak Pak Purbaya, jangan pelit nih kalau kita mau doorstop. Kan untung juga nih buat mereka kalau misalkan kinerjanya jadi lebih kelihatan, makanya namanya jadi lebih kenal di publik. Presiden pun pasti akan notice nih, oh ini menteri nih yang kerjanya bagus, ada namanya di berita, kemudian kinerjanya juga ada di mana-mana yang sudah bisa kita lihat di medsos maupun di YouTube. Bener, tapi memang nggak semua menteri tuh gayanya memang suka beda-beda ya. Saya balik lagi ke personal gitu kan. Ada yang memang suka menjawab pertanyaan wartawan yang sering random. Kadang juga ada yang lebih memilih untuk lebih berhati-hati dan lebih apa ya, keep it to themselves dulu gitu. Apalagi kebijakan yang memang biasanya masih belum selesai digodok atau masih diperbincangkan gitu. Nah, tapi kan sebetulnya nggak random-random amat dong. Kita sebagai jurnalis nih kalau mengajukan pertanyaan, pasti masih sesuai nih di bidangnya. Misalkan nih kalau kita doorstop Pak Bahlil, nanya seputar energi. Nggak mungkin kan tiba-tiba kita nanya soal penebangan hutan. Iya, tapi ya balik lagi ya. Kita kadang-kadang kalau di lapangan tuh suka ada sesuatu yang mengejutkan gitu ya. Tapi memang kalau Pak Purbaya ini punya gaya ya, sekali lagi memang bukan hanya karena sering menjawab pertanyaan wartawan, tapi juga memang gayanya unik gitu. Bahkan saking uniknya tuh kemarin saya dengar humas dari Kemenq aja tuh sering pusing menjaga image sang menteri ini. Tapi memang kalau ngomong mungkin agak lebih berhati-hati kali ya Pak ya. Karena memang brand image-nya udah kayak gitu ya. Jadi Bener. memang terlepas dari gayanya yang unik, tapi isi kepalanya ini selalu out of the box. Jadi memang gak heran setiap apapun yang menjadi statementnya dia di media ini langsung ngelit atau jadi trending. Bener, tapi balik lagi ya, kalau menteri yang lain ada yang sekali ngomong juga oke gitu ya, ada leadnya, tapi ada beberapa juga mungkin balik lagi tadi jaga-jaga jarak aman gitu kan, jaga kondisi aman Siapa gitu, tuh, jadi Iva? agak susah gitu cari lead ya. Tapi jujur ya saya mau pengakuan, saya pernah interview Pak Purbaya berkali-kali gitu kan, saya interview saya deg-degan. Nah kalau menteri yang lain ini siapa nih yang kira-kira omongannya ini bisa dikatakan pelit nih untuk ngasih statement? Nggak usah kita bahas ya.